Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Demikian pula yang telah menetapkan kepada kita keimanan. Demikian pula menetapkan kepada kita nikmat yang besar, yaitu Islam. Nikmat iman dan juga nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, kita yang telah diberikan nikmat tersebut hendaknya dijaga dengan baik, dijaga dengan sekuat tenaga sampai kemudian Allah menjemput kita, sampai Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan ajal kita. Karena yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita adalah tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "Udkhulu fis silmi kafah", masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan sempurna, dengan keseluruhan. Demikian pula dalam ayat yang lain, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun", dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Oleh karenanya, kita jaga agama kita agar kemudian tetap kita pegang sampai Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan ajal kita di dunia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita angkat adalah terkait dengan khutbahnya iblis di hadapan pengikut-pengikutnya. Tema ini diambil dari surat Ibrahim ayat yang ke-22. Di mana di dalam ayat tersebut iblis berkhutbah dengan khutbah yang disebutkan oleh para ulama menyentuh hati dan sekaligus perpisahan, pelepasan diri iblis dari semua yang dia lakukan di dunia kepada pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa khutbah iblis itu menambah kesedihan bagi pengikutnya di atas kesedihan.
Karena ternyata dia berlepas diri dari apa yang sudah dia lakukan dalam menyesatkan manusia. Keterangannya nanti insya Allah kita akan sama-sama lihat di surat Ibrahim ayat 22. Namun sebelumnya kita akan mempelajari beberapa poin terkait dengan iblis ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita ingin melihat atau mempelajari siapa itu iblis. Ya, siapa itu iblis? Iblis adalah nama salah satu jin. Ya, iblis adalah nama salah satu jin. Jadi iblis itu bukan makhluk tersendiri. Dia ini adalah jin dan menjadi kepalanya para jin. Ya, gembongnya para pembangkang. Kemudian dia dinamai dengan iblis. Karena ada jin, ada malaikat, kemudian ada manusia. Ya, tiga alam ini berbeda. Ya, tiga alam ini semuanya berbeda. Ada alam jin, ada alam manusia, ada alam malaikat. Ya, jin berbeda dengan malaikat, demikian pula jin berbeda dengan manusia. Ya, sekalipun ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jin itu ada kemiripan atau ada kesamaan dengan manusia. Ya, jin itu ada kesamaan dengan manusia dalam dua hal. Apa saja? Yang pertama, jin itu memiliki akal dan nafsu. Ya, jin itu memiliki akal dan nafsu. Sebagaimana manusia memiliki akal dan nafsu. Oleh karena itu, jin itu juga ada yang pintar, yang cerdas. Juga ada yang kebalikan daripada itu. Kemudian, jin juga memiliki nafsu. Oleh karenanya, terkadang dalam sebagian kisah orang-orang yang kesurupan, ya, salah satu alasannya adalah jin tersebut suka dengan orang yang dirasuki. Ya, entah yang merasuki adalah jin perempuan yang masuk ke dalam tubuh laki-laki karena suka dengan laki-laki tersebut. Demikian pula kebalikan daripada itu, yang masuk adalah jin laki-laki ke dalam tubuh wanita. Karena jin laki-laki tersebut suka dengan wanita yang dia rasuki. Dan ini terjadi. Ya, mereka mengakui, saya masuk karena suka dengan orang ini. Saya tidak ingin orang ini dimiliki oleh yang lain. Makanya dirasuki. Ya, sehingga terkadang orang mau mendekat, misalnya kalau dia belum menikah, akan dinikahi, terkadang nggak jadi. Ya, karena mungkin suka kerasukan, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita juga harus berhati-hati dengan nafsu daripada jin ini. Ya, oleh karena itu, kita dibentengi dengan banyak zikir dan doa. Ya, ketika akan masuk ke dalam kamar mandi atau WC, jangan lupa doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa ini jangan lupa. Ya, masuk ke dalam
kamar mandi dan WC. Karena saat itu kita sedang ya membuka penutup aurat kita. Ya, dan kita tidak tahu apakah di dalam kamar mandi atau WC itu ada jin atau tidak. Sehingga dengan doa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka sekalipun aurat kita tersingkap di dalam, maka mereka tidak akan bisa melihatnya. Ya, doa ini jangan lupa untuk dibaca ketika akan masuk ke dalam kamar mandi dan WC. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki dan perempuan. Ya, makanya mereka pun juga memiliki keturunan. Ya, jin itu juga memiliki keturunan. Ini yang pertama. Ya, kesamaan jin dengan manusia, mereka sama-sama memiliki akal, demikian pula nafsu. Kemudian kesamaan yang kedua, jin juga mendapatkan beban syariat. Ya, mereka itu juga makhluk mukallaf. Ya, makhluk yang dibebani syariat. Oleh karena itu, jin itu juga ada yang muslim, ada yang non-muslim. Ya, mereka juga ada yang ahli ibadah, juga ada yang tidak. Mereka ada yang baik, juga ada yang jahat. Ya, ada yang suka nyolong, ada yang suka menyembunyikan orang, ya bawa kabur istilahnya kan. Ya, itu juga ada. Yang usil, ya, mereka juga ada. Sehingga karena mereka mukallaf, maka mereka dibebani syariat. Ya, di dalam surat Ad-Dzariyat Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka, ya, jin dan manusia itu mentauhidkanku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jin dan manusia mereka juga dibebani syariat. Ya, makanya mereka juga puasa. Bagi yang muslim tentunya, mereka juga ibadah yang lain, sholat, zakat, ya. Demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi selain daripada itu, jin dan manusia memiliki dua perbedaan juga. Ya, memiliki dua perbedaan. Yang paling mendasar. Yang pertama, asal penciptaan. Ya, asal penciptaan keduanya ini sangat berbeda. Manusia tercipta dari saripati tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Ya, diciptakan dari api. Nanti bisa dilihat dalam surat Ar-Rahman ayat 14 sampai 15. Terkait dengan penciptaan keduanya. Jadi sangat berbeda. Ya, dalam riwayat Nabi SAW juga mengatakan bahwa khuliqatil jan mimari jinna. Ya, bahwa jin itu diciptakan dari api. Kemudian kalian diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah atau saripati tanah. Ini perbedaan yang sangat mendasar antara kedua makhluk ini. Kemudian yang kedua, perbedaan yang mendasar dari jin dan manusia adalah kemampuan bisa melihat dan tidak melihat. Ya, kemampuan bisa melihat dan tidak bisa melihat.
manusia tidak bisa melihat jin. Ya. Dia, jin, itu bisa melihat kalian. Wa huwa wa qabiluhu. Dia dan anak keturunannya, pengikut-pengikutnya. Min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, jadi manusia tidak bisa melihat jin. Ya, bagaimana kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin? Ya, malam-malam kok lihat gendruwo misalnya. Atau mungkin melihat sesuatu yang ya mungkin itu adalah jin. Maka pertama, kemungkinannya adalah dia ditampakkan oleh jin. Jadi jin itu menampakkan diri. Ya, jin itu menampakkan diri kepada orang tersebut. Sehingga dia bisa melihat. Dan itu ada kemungkinan. Ya. Atau yang kedua, di dalam tubuh orang tersebut ada jin. Ya, sehingga dibantu bisa melihat teman-temannya di luar. Tapi kalau dua-duanya ini terjadi, ini masalah. Ya, ada sesuatu yang tidak beres pada orang tersebut. Makanya orang yang katanya bisa melihat jin, ya, kemudian dikatakan sebagai orang yang punya indera keenam, ini bukan kelebihan. Ya, ini bukan kelebihan. Ini kekurangan. Ya, jadi jangan dianggap malah sebagai sebuah kelebihan. Bukan, ini kekurangan. Karena asalnya manusia tidak ada kepentingan untuk bisa melihat jin. Nggak ada urusannya. Justru kalau kemudian bisa melihat jin, ini akan menimbulkan banyak madarat. Ya. Bahkan tidak cuma untuk orang yang bersangkutan, untuk orang lain pun demikian. Ya, nanti orang itu mengatakan, oh, di pojok sana itu loh ada cah cilik, ya, ngejak bermain. Ya, di sana itu loh ada yang kepala tok, ya, tubuhnya nggak ada, dan seterusnya. Ini juga akan membuat was-was bagi yang lain. Ya, jangan-jangan nanti di sini ada ini, jangan-jangan nanti di sini ada ini. Ya, maka sekali lagi orang yang bisa melihat jin itu bukan kelebihan. Ya. Bayangkan Nabi SAW, demikian pula para sahabat, mereka orang-orang terbaik, tapi mereka tidak bisa melihat jin. Ya, mereka tidak bisa melihat jin. Ketika datang sekelompok jin untuk belajar Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dari Nabi, itu pun Allah yang ngasih tahu kepada Nabi. Dan para sahabat nggak ada yang tahu. Ya. Jadi Nabi tahu kalau di sekeliling beliau itu ada jin, itu dikasih tahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditampakkan kepada beliau. Padahal beliau ini seorang Nabi. Ya. Beliau tidak tahu kalau ada jin yang mendengarkan Al-Quran beliau kecuali wahyu dari Allah. Dan para sahabat tidak tahu. Oleh karenanya pada suatu kesempatan, para sahabat itu kehilangan Nabi. Ya, Nabi nggak ada. Padahal saat itu beliau sedang bersama mereka. Kemudian dicari-cari telapak kakinya, karena di padang pasir kok nggak ada. Ya, bekas telapak kakinya kok tidak ada. Kemana beliau? Mereka kehilangan Nabi. Tiba-tiba Nabi muncul, kemudian ketika bertanya para sahabat, beliau menjawab bahwa beliau ini sedang dibawa oleh jin untuk mengajarkan agama Islam kepada mereka. Ya, sekelas Nabi. Demikian pula sekelas para sahabat. Siapa yang meragukan keimanan para sahabat?
Ya. Mereka tidak bisa melihat jin. Bagaimana dengan orang yang kelasnya di bawah mereka? Imannya jauh daripada imannya mereka. Ya. Maka hukum asalnya manusia tidak bisa melihat jin. Hukum asalnya pula manusia itu seharusnya menjauh dari jin. Ya. Makanya banyak zikir, banyak doa yang kita ini supaya menjauh dari mereka. Karena kalau dekat, apalagi sampai kerjasama, ini akan membahayakan orang tersebut. Ya, oleh karenanya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita menjaga diri kita dari jin. Ya, bukan kemudian bersekongkol dengan mereka, walau hanya sekedar bisa melihat. Ya, kalau bisa tidak bisa melihat atau dilihatkan, ya, tidak usah. Karena tidak ada perlunya juga kita melihat mereka. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, iblis itu bagian dari jin. Ya, hanya saja dia ini adalah gembongnya. Ya, dia ini adalah gembongnya, dia ketuanya daripada para jin. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, memang ada sedikit perdebatan di kalangan para ulama. Sebenarnya iblis itu termasuk dari bagian jin atau bagian malaikat. Ya. Dia itu termasuk jin atau malaikat. Karena di dalam surat Al-Baqarah, ya, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, Allah mengatakan fasajadu illa iblis. Ya, atau dari awalnya wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Perhatikan ayatnya. Wa id qulna, dan tatkala kami katakan, kami perintahkan lil malaika, kepada para malaikat. Ya, berarti yang diperintahkan kan malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Ya, sujudnya para malaikat kepada Adam itu bukan sujud ibadah. Ini juga poin yang perlu kita perhatikan. Ya. Sujudnya malaikat atas perintah Allah kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Ya, sujud penghormatan. Oleh karena itu, dalam Islam, sujud itu terbagi menjadi dua. Sujud ibadah itu yang pertama, dan ini haram mutlak dari awal penciptaan Adam sampai yaumul kiamah untuk dilakukan kepada semua makhluk atau kepada sesama makhluk. Ya, kalau bentuknya adalah sujud apa? Ibadah. Ini sudah mutlak haram sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Nggak boleh ya seseorang sujud kepada orang lain atau kepada makhluk yang lain dengan cara sujud ibadah. Ya, ini sudah nggak boleh. Makanya sujudnya malaikat yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam itu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kemudian yang kedua sujud penghormatan. Sujud penghormatan dahulu boleh. Ya, di masa Nabi Adam seperti malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, boleh. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika bertemu dengan kedua orang tuanya, keduanya didudukkan di singgasana, di kursi kemuliaan, kemudian Nabi Yusuf menghormati keduanya dengan cara sujud. Ya. Demikian pula di awal-awal syariat Nabi itu diperbolehkan. Ya. Tapi kemudian langsung dihapus. Hal itu karena riwayat yang menunjukkannya dari Mu'ad bin Jabal kalau tidak salah. Yang ketika itu beliau pergi ke negeri Syam melihat ya uskup-uskup itu dihormati dengan cara sujud. Ya, lalu kemudian
Mu'adz bin Jabal, ya, dia berkata dalam hatinya, kalau mereka dihormati dengan cara sujud, maka Nabi tentu lebih mulia lagi kalau dihormati dengan cara seperti ini. Maka pulanglah, ya, Mu'adz bin Jabal atau Hudzaifah bin Yaman, ya saya lupa, ke Madinah. Langsung di hadapan Nabi sujud. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang kau lakukan? Ya. Kenapa kamu sujud di hadapanku? Lalu sahabat tersebut, ya, Mu'adz bin Jabal atau Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat uskup di Syam itu dihormati dengan cara sujud, dan engkau adalah orang yang paling mulia, maka berhak untuk mendapatkan penghormatan seperti ini. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, lau kuntu amaron ahadan antas judali ahadin la amartu imro'atan antas judali zawjiha. Sekiranya, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, makhluk dengan makhluk, saya akan perintahkan seorang wanita untuk sujud di hadapan suaminya sebagai bentuk penghormatan. Ya. Jadi kalau suaminya pulang dari mana atau mau pergi, nggak cuma salim saja, sujud. Ya. Itu tapi Nabi mengandai-andai, andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah, penghormatan, saya akan perintahkan para wanita sebagai istri untuk sujud di hadapan suaminya sebagai penghormatan. Sebagai penghormatan. Jadi minta maaf sudah tidak cuma tangan saja yang dicium, sujud tanah yang dicium. Ya. Tapi kata Nabi SAW, sekarang sampai hari kiamat itu diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi sujud penghormatan pun juga ya tidak boleh. Kemudian dalam surah Al-Baqarah tadi, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, tatkala kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ya, kalimat ini seakan-akan iblis itu bagian dari malaikat. Ya. Tatkala kami perintahkan para malaikat, ya, kan yang diperintahkan para malaikat untuk sujud, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis aba, enggan, ya, tidak mau sujud. Wastakbara, bahkan dia istikbar, dia sombong. Ya, dia apa? Dia sombong. Karena dalam ayat yang lain, di antara bentuk kesombongannya adalah karena dia merasa asal penciptaannya lebih baik daripada asal penciptaan Adam. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Sedangkan iblis merasa diciptakan oleh Allah dari api. Itu lebih membanggakan bagi dirinya, menurut dia. Ya. Makanya dalam ayat yang lain, ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Maka dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Lebih mulia saya, ya Allah. Ya, jadi ini sombong. Ya, sombong yang dimiliki oleh iblis. Maka wa kana minal kafirin, kata Allah. Maka dia termasuk makhluk yang kufur. Makhluk yang ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ayat ini, surah Al-Baqarah, dikatakan atau isinya seperti iblis itu bagian dari malaikat. Tapi yang benar, wallahu ta'ala alam bisawab, bahwa iblis bukan dari kalangan malaikat. Ya, walaupun dahulu mereka mungkin sama-sama tinggal di langit.
Tapi secara zat mereka berbeda dan iblis bukan termasuk dari malaikat. Bahkan iblis itu adalah jin. Ya, iblis adalah jin. Iblis itu nama dan golongan dia adalah jin. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi surah Al-Baqarah tadi, saya lupa ayatnya berapa. Ya, itu ditafsirkan di surat Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jin. Ya. Iblis itu dari golongan jin, jelas. Fafasaqa an amri rabbi. Dia membangkang terhadap perintah Rabbnya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'u min duni wa hum lakum aduun. Akankah kalian akan menjadikan dia dan pengikut-pengikut serta keturunan-keturunannya sebagai wali-wali bagi kalian selain aku, kata Allah. Wahum lakum aduun, padahal mereka bagi kalian adalah musuh. Ya. Bagi kalian mereka ini adalah musuh. Oleh karenanya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi iblis dia adalah nama dari salah satu jin yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan. Tapi dia ini adalah gembongnya para pembangkang. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua, setelah kita mengetahui ya siapa itu iblis, poin yang kedua adalah terkait dengan sepak terjang dia dalam kehidupan manusia. Ya, sepak terjangnya iblis dalam kehidupannya. Yang pertama, dialah yang kemudian menyebabkan Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Ya, dialah yang menyebabkan Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, tentu kisah ini sudah masyhur kita dapatkan atau kita dengarkan, ya, terkait ketika Allah tabaraka wa ta'ala menempatkan Adam dan Hawa di surga, kemudian melarang keduanya supaya mendekati sebuah pohon yang sekarang kita kenal dengan pohon khuldi. Ya, walaupun itu bukan nama dari pohon tersebut, ya. Dikatakan pohon khuldi karena iblis tatkala merayu Adam dan Hawa supaya makan dari buah tersebut, padahal sudah dilarang, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, rentetan dari ayat yang tadi kita sebutkan atau ayat yang tadi kita baca, wala taqraba hadhihi syajarah. Ya, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Jadi pohon ini didekati saja sebenarnya sudah tidak boleh. Ya, apalagi sampai kemudian memakan dari pohon tersebut. Ya, disebut khuldi karena iblis ketika merayu Adam dan Hawa itu dengan iming-iming, kalau kamu makan buah tersebut kalian berdua akan kekal. Ya, syajaratul khuldi maksudnya adalah buah kekekalan. Jadi kalau kamu bisa memakannya, kamu akan kekal di surga. Ya, ini pelajaran bagi kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang trik dan rayuan jin kepada manusia bukan melulu semuanya jahat. Ya, ayo nyolong, ya, atau ayo korupsi, atau ayo apalah gitu, ya, yang jelek-jelek. Tidak, terkadang dia menawarkan tawaran-tawaran dan bisikan-bisikan yang baik. Ya, tapi nanti pelan-pelan kemudian akan digiring kepada, ya, jurang kehancuran. Lihat bagaimana dia membisiki Adam dan Hawa supaya makan buah itu agar mereka berdua kekal di surga. Ya, dia kekal di surga. Oleh karenanya kemudian ketika dimakan,
Ternyata malah kebalikan daripada itu. Justru mereka diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, diturunkan dari surga ke bumi. Ya, diturunkan dari surga ke bumi. Bahkan ketika makan buah itu, aurat mereka tersingkap. Ya, aurat mereka tersingkap. Ya, ini adalah perbuatan iblis ya, yang merayu Adam alaihissalam dan Hawa untuk memakan buah tersebut. Ya, dengan sebab itu kemudian keduanya meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian Allah ampuni, tapi sebagai hukuman keduanya diturunkan ke muka bumi. Ya, bahkan disebutkan turunnya mereka tidak satu tempat. Ya, turunnya mereka berbeda-beda. Sehingga ada yang mengatakan mereka nanti akan bertemu di Jabal Ar-Rahmah. Ya, Jabal Ar-Rahmah, mereka bertemu di situ. Ya, tapi itu ya perlu ada dalil yang mendukungnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah iblis menggoda Adam dan Hawa, setelah itu dia berlepas diri. Ya, dan inilah sifat dia sebenarnya dari awal sampai nanti hari kiamat. Ya, mengajak orang kepada kesesatan, mengajak orang kepada kemaksiatan, setelah itu dia akan pergi, berlepas diri. Ya, Nabi Adam dan Hawa diminta untuk atau dirayu, dibisiki supaya makan dari buah yang dilarang oleh Allah. Setelah keduanya makan, sudah iblis pergi, ya, berlepas diri. Ya, iblis berlepas diri. Dan ini merupakan kebiasaan dan sifat iblis seperti itu. Ya, dia mengajak orang kepada kesesatan, mengajak kepada neraka, setelah itu dia berlepas diri. Termasuk nanti dalam khutbahnya, dia pun berlepas diri dari semua yang dia pernah lakukan di dunia di dalam menyesatkan manusia. Ya, oleh karena itu, dalam ayat sudah dikatakan bahwa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya syaitan, ya, ini sifat bagi mereka yang jelek, termasuk jin-jin yang jelek itu dikatakan syaitan adalah musuh nyata bagi kalian. Ya, musuh nyata bagi kalian. Kemudian sepak terjang yang lainnya dalam kehidupan iblis adalah tatkala dia membisikkan kepada anak Adam alaihissalam. Ya, membisikkan supaya menyembah api. Ya, ketika Qabil berhasil membunuh Habil, ya, Qabil ini melarikan diri. Ya, melarikan diri ke sebuah negeri yang sekarang kita kenal dengan negeri Yaman. Ya, dia berada di sana. Kemudian iblis membisiki dia supaya menyembah api. Ya, api ditaruh di suatu tempat gitu, kemudian disembah. Ya, oleh karena itu Qabil saat itu akhirnya kemudian apa? Menyembah api itu. Ya, menyembah api. Dan ini merupakan, kata para ulama, sebagian dari mereka mengatakan kesyirikan yang pertama kali dilakukan di muka bumi yaitu Qabil dan pengikut-pengikutnya yang menyembah api karena bisikan dari iblis. Ya, bisikan dari iblis. Kemudian setelah itu ya seperti tadi dia berlepas diri. Ya, iblis berlepas diri sampai pada akhirnya nanti Qabil ya diserang oleh juga salah satu anak dari Nabi Adam alaihissalam, diperangi ya, karena mereka sudah melakukan apa? Kesyirikan, melenceng dari aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk pula ya sepak terjang iblis dalam kehidupannya adalah ikut dalam parlemen Quraisy. Ya, ikut dalam parlemen Quraisy. Ya, singkat cerita, ketika orang-orang Quraisy sudah merasa resah dengan perkembangan dakwah Nabi SAW di kota Mekah, semakin berkembang, ya, tidak sedikit kemudian orang-orang pada ikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini, ya, bahkan akan
melakukan hijrah ke Madinah, maka orang-orang Quraisy ya, mereka mengadakan perundingan, musyawarah di parlemen mereka namanya Darun Nadwah. Ya, parlemen Quraisy namanya Darun Nadwah. Di situ berkumpul para sesepuh Quraisy untuk membahas ya misi mereka terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ya isi permusyawaratan tersebut, musyawarah tersebut, ada mereka yang mengusulkan bagaimana kalau Muhammad itu ditangkap, kemudian diasingkan. Sudah ditaruh dimanapun, terserah, dibuang saja, dikeluarkan dari Mekah. Ya, saat pertemuan itu, iblis berubah wujud menjadi manusia. Ya, saya lupa nama orangnya karena di situ disebutkan namanya. Iblis ini berwujud sebagai manusia, manusia yang sudah kayak sepuh, ya. Dan saat itu langsung diakui sebagai orang yang ikut dalam parlemen. Disetujui, ya sudah kalau gitu biarkan dia masuk. Ya, biarkan dia masuk. Setelah itu terjadilah diskusi di sana. Ya, ada yang mengusulkan bagaimana kalau Muhammad ya tadi dibuang saja. Lalu kemudian iblis yang menyerupai orang tua ini ya mengangkat tangan kemudian mengatakan jangan. Ya. Kalau hanya sekedar dibuang, kalau kemudian dia berhasil mengembangkan dakwahnya di tempat yang dia dibuang tersebut, mereka bisa menyerang kita. Kalau sudah kuat, ya, dia bisa menyerang kita. Karena Muhammad ini pintar dalam ngomong, dalam berbicara fasih. Maka kalau dia berhasil menghimpun manusia di luar Mekah, dia akan menjadi pasukan yang besar, kemudian akan menyerang kita di Mekah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada usulan bagaimana kalau dia dipenjara saja. Ya, kita tangkap, kemudian kita penjara. Lalu kemudian iblis yang menyerupai orang tua ini mengatakan, jangan. Kalau cuma sekedar di penjara, nanti pengikut-pengikutnya mereka akan bisa membebaskan Muhammad. Ya. Setelah bebas, dia akan menghimpun pasukan, akan menyerang kita. Lalu kemudian ada yang berpendapat bagaimana kalau Muhammad itu kita eksekusi. Ya, kita hilangkan nyawanya. Lalu baru iblis mengangkat tangan dan mengatakan saya setuju dengan pendapat tersebut. Ya. Setelah itu kemudian terjadilah ya mufakat, kesepakatan dalam parlemen tersebut kalau kita akan menghabisi Muhammad. Ya, makanya kemudian ada sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad baik hidup atau mati, bisa menangkap Muhammad baik hidup atau mati, akan mendapatkan ya upah 100 unta kalau tidak salah. Ya. Sehingga apa? Terjadilah kesepakatan tersebut. Lalu apa sikap iblis? Ya sudah, berlepas diri. Ya, iblis berlepas diri. Setelah itu pergi. Ya, setelah itu apa? Pergi. Kemudian juga ya, sepak terjang dia dalam kehidupannya adalah ikut dalam perang Badar. Ya, memanas-manasi orang supaya ikut dalam perang Badar. Iblis dan tentaranya juga ikut di sana. Ya, dalam perang Badar tersebut. Tapi ketika pasukan Nabi dibantu juga oleh malaikat, ya, yang diketuai oleh malaikat Jibril, maka iblis dan tentaranya pun lari terbirit-birit. Ya. Padahal dari awal mereka sudah mengembuskan ya isu-isu supaya orang-orang itu ikut dalam perang Badar, memusuhi dan memerangi Nabi dan sahabat-sahabatnya. Setelah di medan peperangan, ternyata mereka sendiri yang lari kocar-kacir. Kemudian membiarkan pasukan musyrikin ya perang sendiri tanpa bantuan mereka. Ya, makanya korbannya juga lumayan banyak dari kalangan musyrikin Quraisy. Ya, bahkan di antara mereka adalah pembesar-pembesar mereka. Jadi memang sepak terjangnya iblis di kehidupan dia terkait dengan manusia sangat banyak sekali, dan setiap kali mereka berulah ataupun menjerumuskan orang lain kepada kesesatan, dia sendiri yang kemudian berlepas diri.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melihat khutbah iblis di hadapan pengikut-pengikutnya di surat Ibrahim ayat 22. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa qala syaitan, dan berkata syaitan. Ya, syaitan yang dimaksud adalah iblis. Ya, syaitannya syaitan adalah iblis. Ya, syaitan adalah sifat. Ya, syaitan adalah sifat, bukan makhluk. Ya, artinya dia itu sifat. Bukan seperti jin, bukan seperti malaikat, bukan seperti manusia. Kalau ini kan mereka makhluk kita nyebutnya, tapi kalau syaitan itu sifat. Oleh karena itu, karena syaitan adalah sifat, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan melekat kepada makhluk. Ya, dia akan melekat kepada makhluk. Orang-orang yang jahat atau jin-jin yang jahat bisa kemudian dijuluki dengan syaitan. Ya, dengan apa? Syaitan. Jadi kalau kita mendengar ada kata syaitan, itu kalau bukan jin yang nakal, yang jahat, yang pembangkang, bisa juga itu adalah manusia. Seperti nanti kalau kita membaca kisahnya Abu Hurairah ketika menjaga zakat fitrah atau menjaga zakat, kemudian ada yang nyolong, ya. Maka di akhir riwayat akan dikatakan bahwa dzaka syaitan. Ya, sebenarnya itu adalah syaitan, kata Nabi. Ya, maksud syaitan adalah jin yang nakal, yaitu apa? Mencuri. Ya, jin yang mencuri yang kemudian dijuluki dengan syaitan. Demikian pula dalam ayat atau dalam hadis, kalau kita ketemu kata syaitan, itu adalah bisa saja jin yang nakal atau pembangkang. Nah, dalam surat Ibrahim ayat 22, asyaitan yang dimaksud adalah iblis, karena dia yang berkhutbah, dia ketuanya. Ya. Lamma qudiyal amru, tatkala perkara hisab telah diselesaikan semua. Ya, berarti pada hari kiamat hisab sudah semuanya diselesaikan. Berarti kalau hisab sudah diselesaikan, siapa yang masuk surga sudah Allah sisihkan. Siapa yang masuk neraka ikut iblis sudah Allah sisihkan pula. Ya, karena hisabnya sudah selesai. Ketika itu sudah selesai, iblis ini berkata, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa'adakum wa'dal haq, telah menjanjikan bagi kalian janji yang benar. Ya. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Ya, janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun juga, ya, memberikan kepada kalian janji, tapi aku menyelisihi kalian. Berarti janjinya tidak benar. Ajakan Allah benar, tapi ajakan syaitan atau iblis tidak benar. Karena ajakan syaitan atau ajakan iblis akan diingkari iblis sendiri. Tapi kalau ajakan dan janji Allah, Allah akan penuhi. Ya, makanya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau Allah mengatakan bahwa orang yang bertakwa, orang yang beriman akan masuk ke dalam surga, ya Allah akan berjanji demikian dengan sebenarnya. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau iblis, ya, iblis menjanjikan kepada manusia, tapi janjinya adalah janji palsu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sesungguhnya aku, kata iblis, tidak punya kuasa sama sekali atas kalian. Ya, kecuali aku hanya mengajak kalian, fastajabtum li, tapi kalian malah menjawabku. Ya. Kalian pengikut-pengikutku, sebenarnya saya tidak punya kuasa atas kalian. Ya. Tapi saya hanya mengajak kalian, kemudian kalian mengikutiku. Fala talumuni. Lihat, ini sudah bagian dari pelepasan diri iblis. Maka jangan cela aku. Ya. Jangan mencerca aku. Walumu anfusakum. Tapi cerca dan celalah diri-diri kalian. Ya, mungkin bahasa sepele ini salai manut. Ya.
salahin jawab ajakanku, maka jangan cela aku, tapi cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Sekarang aku tidak bisa menolong kalian. Ya. Aku sudah tidak bisa menolong kalian sekarang. Dan sekarang pun kalian juga tidak bisa menolong aku. Ya. Jadi janjinya iblis nanti akan menolong di hari kiamat, dia akan ingkari. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun wa ma antum bimusrihi, dan kalian pun tidak bisa menolongku. Inni kafartum bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku telah mengingkari ya apa yang kalian sekutukan dari aku dengan Allah tabaraka wa taala. Ya, aku berlepas diri ya dari perbuatan mempersekutukan Allah denganku oleh kalian sendiri. Dari dahulu ya, dari awal dia mengajak ini sebenarnya sudah diingkari. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini khutbah iblis di hadapan pengikut-pengikutnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala di dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan tentang khutbah iblisnya ini, idza kana yaumul qiyamah qama iblis khatiban ala mimbarin minan nar au minnar. Pada hari kiamat nanti iblis akan berdiri di hadapan pengikut-pengikutnya untuk memberikan khutbah di atas mimbar yang terbuat dari api neraka. Ya, dia akan berkhutbah ya, di hadapan pengikut-pengikutnya tersebut. Khutbah perpisahan. Khutbah pelepasan tanggung jawab dia saat mengajak manusia kepada kesesatan. Dia akan ingkari. Ya, dia akan mengingkari. Ini kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anul Azim. Ya, ketika menafsirkan ayat tersebut beliau mengatakan yukhbiru ta'ala amma khataba bihi iblis atba'ahu. Ayat ini memberitahukan kepada kita tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis di hadapan pengikut-pengikutnya. Ba'dama qatallahu baina ibadih, tatkala Allah telah menyelesaikan ya perkara hamba-hambanya. Fa'adkhalal mu'minina al-jannat, lalu kemudian Allah memasukkan, karena sudah dihisab ya, orang-orang yang disisihkan yang masuk ke dalam surga sudah Allah masukkan, wa askanal kafirina ad-darakat, dan Allah juga sudah menempatkan orang-orang yang kufur di dalam neraka. Lalu faqama fihim iblis, berdirilah iblis di hadapan mereka, sudah sama-sama masuk neraka. Hina idin khatiban, ya, yang saat itu dia berkhutbah, liyazidahum huznan ila huznihim, yang akan menambah kesedihan pengikutnya di atas kesedihan yang ada. Mereka sudah masuk neraka itu sedih, mereka akan diadab itu sudah sedih, ditambah lagi ternyata yang mengajak mereka yaitu iblis ya tidak bisa menolong, bahkan berlepas diri. Maka ini menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, wa ghabnan ila ghabnihim. Demikian pula menambah penyesalan di atas penyesalan mereka, dan wa husratan ila husratihim, ya, kerugian di atas kerugian mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah khutbah iblis di hadapan pengikut-pengikutnya yang ternyata itu adalah khutbah perpisahan, khutbah pengakuan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pengikutnya, khutbah yang menjadikan iblis akhirnya berlepas diri dari semua perbuatannya yang telah menjuruskan manusia ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan khutbah iblis di hadapan pengikut-pengikutnya, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu menjaga kita dari
tipu daya syaitan, tipu daya iblis, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.